Hai penonton, selamat datang di segmen kali ini kita akan mereview sebuah film tentang polisi, yaitu 21 Bridges. Nah, film ini disutradarai oleh Brent Crick, dan dimana pemerannya yaitu Chadwick Boseman. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Chadwick Boseman ini yang pernah meranin apa namanya, Black Panther. Ya, di film ini dia memerankan sebagai Andre Davis. Habis itu di sana ada Sienna Miller sebagai Agent Burns. Habis itu ada Stephen James itu sebagai Michael. Ada siapa? Taylor Skirt, agak susah namanya, Taylor Skirt Kids. Pokoknya ya kayak gitu, Taylor itu sebagai Ray. Nah, habis itu ada J.K. Simmons. Nah, J.K. Simmons ini kalau kalian belum tahu, kalau kalian pernah nonton film Spider-Man. Nah, si Peter Parker ini punya bos di kantornya. Nah, itu dia J.K. Simmons. Nah, film ini berdurasi 1 jam 40 menit kalau dibulatkan. Film ini dirilis tanggal 23 November 2019 dengan genre yang pasti dong action, crime, dan menurutku itu ada sedikit drama-dramanya lah gitu. Tapi yang paling kental dalam film ini ada yaitu action sama crime-nya. Nah, kalau kalian belum tahu tentang 21 Birds ini, ya sedikit sinopsis ya. Diawali dengan cerita kematiannya ayah Andre, yang pada saat itu Andre usia 13 tahun. Usia 13 tahun ayah Andre meninggal. Dan ayah Andre ini seorang polisi yang sangat-sangat berjasa lah. Nah, ketika dewasa, Andre tumbuh sebagai polisi yang tangguh, sama seperti ayahnya. Dan suatu ketika, suatu malam hari itu terjadi sebuah perampokan yang dilakukan oleh Michael dan Ray. Ya, merampok sebuah bar ya, kayak itu ya, bar anggur yang berisi di dalamnya itu ada kokain. Kokainnya itu kalau diceritakan dalam film itu sebanyak 300 kg. Jadi ya, lemari full itu semua ada kokain. Lalu ditugaskan Andre Davis dan Agent Burns itu menangkap dan meringkus, ya pokoknya menangkap pelakunya itu dah. Oke, kita masuk ke segmen kelebihannya. Kelebihan dari film 21 Bridges ini yaitu yang ada pertama, karena film ini benar-benar berlokasi satu tempat doang, yaitu di daerah Manhattan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena si Andre Davis ini punya ide cara nangkap penjahatnya itu dengan menutup 21 jembatan yang ada di penghubung Manhattan, dan jalur-jalur sungai dan terminal itu semua ditutup, kayak benar-benar di lockdown daerah Manhattan tersebut. Jadi benar-benar kayak kalian nonton tuh ya, kayak di TV, seri-seri TV gitu lah, penangkapan penjahat di Amerika gitu. Nah, kedua itu ada pemerannya Chadwick Boseman ya. Chadwick Boseman itu merankan sebagai Andre Davis itu benar-benar wah, berbeda banget sama di Black Panther tuh, beda banget. Jadi benar-benar kayak seperti kayak polisi beneran gitu. Gila, emang respect banget sama si Boseman nih. Oke, yang ketiga itu ada aksi kejar-kejarannya. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan penjahat ini benar-benar intens banget. Jadi kalian nonton itu benar-benar seru dan nggak bakalan boring sih. Kalau menurutku sih nggak bakal boring. Soalnya di sini ketemu lokasi penjahatnya, ketemu kabur, terus dikejar-kejar sampai berhasil gitu. Nah, yang keempat itu adalah saking serunya film ini, kalian nonton tuh kayak berasa kayak short film. Bukan berarti jelek, berarti karena saking serunya tuh kalian pikir wah ini habisnya gimana nih, tapi ternyata kalau kalian cek itu sudah pertengahan film aksi kejar-kejaran tersebut. Jadi kalian mikir wah kok cepet kali ya gitu. Jadi benar-benar aksi kejar-kejaran ini sangat-sangat pokoknya banyak banget lah, kayak jadi seru banget film ini. Jadi benar-benar wah banget dah. Kalau misalnya kalian nanya ini rekomen, jujur sebenarnya ini sangat-sangat rekomen banget ya kalau kalian nonton film polisi-polisian, apalagi film 21 Bridges ini lumayan agak berbeda ya dari film-film sebelumnya. Biasanya kan aku menonton Police Story, filmnya yang diperankan oleh Jackie Chan. Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4.
sama ya sisa-sisanya. Nah, jadi film 21 Bridge ini sangat beda banget kalau aku tonton sama film seri-seri polisi-polisian gitu. Jadi beda banget lah 21 Bridge ya, 21 Bridge lah. Oke, kita kali ini akan masuk ke segmen kekurangan dari film 21 Bridge. Kekurangannya sih cuma satu, kalau kalian otaknya cepat tanggap tentang film 21 Bridge ini, kalian bakal tahu alurnya tuh kayak gimana, endingnya tuh kayak bakal gimana. Kalau aku menurutku sih, kalau baru sebenarnya udah tahu yang mana, kelihatan yang mana di film ini yang baik banget, yang jahat banget. Jadi kelihatan lah masa ini jahat selama ini. Nah, bakal ketebak endingnya tuh kayak gimana. Pasti ada plot twistnya, tapi nggak jadi plot twist sebenarnya, udah bakal ya kayak mainstream lah. Jadi sebuahnya mainstream, hal yang mainstream. Jadi kalau misalnya kalian cepat tangkap, kalau kalian yang nggak cepat tangkap, kalian terlena sama pemeran, sama Chadwick Boseman atau tokoh-tokohnya yang lain, mungkin kalian nggak merasa film ini udah mudah ketebak lah kan. Wah, ini sangat bagus banget. Oke, scene favoritnya itu ada. Sebenarnya scene favorit itu sebenarnya gimana ya jelasinnya? Soalnya hampir keseluruhannya kalau aku suka tuh, karena berapa puluh menit tuh udah kejar-kejaran terus, dari penjahatnya juga punya sisi yang gimana, Michael dan Ray itu punya kepribadian yang gimana, punya sifatnya ternyata juga punya sifat manusiawi juga gitu. Apalagi Chadwick Boseman yang menunjukkan keadilan banget gitu, si Andre Davis ini. Jadi film ini pokoknya aksi kejar-kejaran itu adalah scene favoritku. Oke, rating menurutku tuh sebenarnya 7,75/10. Asik. Ya karena gimana ya, dibilang sebenarnya kalau misalnya dibuat agak sedikit banyak plot twistnya gimana, agak lebih kompleks lagi, mungkin film ini bakal gila banget sih. Sebenarnya soalnya adegan kejar-kejarannya tuh banyak banget, nggak henti-hentinya. Jadi kalau mungkin agak lebih kompleks sedikit ceritanya, bakal wah banget sih. Tapi menurutku ini rekomen pastinya. Ini sangat rekomen. Pokoknya setiap video yang aku buat rekomen, pokoknya pasti rekomen. Jadi nonton aja pokoknya. Ya setelah kalian nonton di streaming yang mana, di mana. Yang penting 21 Bridge ini adalah film-film polisi yang sangat-sangat aku rekomen. Dan ya rest in peace juga sih buat Chadwick Boseman. Ya sekian dari video kali ini. Kalau kalian suka ya kalian bisa tonton, bisa share ke teman kalian sebagai bahan referensi. Kalau misalnya ada tidak sesuai sama opiniku, ya komen aja di bawah. Kalian bisa sharing bareng lah. Kalau kalian punya rekomendasi film buat aku tonton dan ya anggota di Bro Production-nya, ya boleh kok buat di sharing gitu. Ya jangan lupa